Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Craft Mike. Oke teman-teman, pada video kali ini setelah sekian lama kita akan melanjutkan hardcore series lagi ya teman-teman. Kita di video kali ini akan melanjutkan hardcore series episode 11 ya teman-teman. Nah, jadi di episode 11 ini kita bakalan ngebikin sebuah trading hall ya teman-teman, karena kemarin kita sudah bikin villager breeder yaitu di belakang kita. Dan karena villager juga udah banyak ya, daripada gacor kebanyakan penemuin ruangan teman-teman. Nah, makanya aku bakal pekerjakan mereka di dalam trading hall yang nanti kita akan bikin ya teman-teman. Oke, sebelum aku lanjut, aku juga ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah support channel ini dengan cara like dan subscribe teman-teman. Pokoknya saya ucapkan makasih banget, karena itu sangat membantu saya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video seperti ini lagi ya teman-teman. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, selamat bergabung. Oke, gak usah banyak bicara, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, di sini kita ada di danau di depan base kita ya teman-teman. Di situ base kita. Dan rencananya untuk trading hall ini aku bakalan taruh di samping bangunan ini ya teman-teman, di samping perpustakaan kita. Jadi trading hallnya bakalan aku taruh di sekitar sini. Dan mungkin ini akan lebih gede sedikit daripada perpustakaan kita ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba cek masuk ke sini. Nah, ini adalah dua villager yang aku pekerjakan untuk menghasilkan anak ya teman-teman. Dan kemarin juga ada yang komen, itu katanya ada yang bilang kita disuruh pakai torch ya teman-teman. Nah, ini di sini udah ku taruhin torch banyak-banyak ya teman-teman. Dan ini akhirnya bisa ditanam ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke bawah sini ya teman-teman. Nah, ini adalah tempat villager berkumpul ya teman-teman. Ya, villagernya juga sudah pada besar ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada sebuah rel kereta ya teman-teman, yang nantinya bakalan ngebawa salah satu dari mereka ke atas ya teman-teman. Nah, di sini aku udah bikin, gelap. Sini aku udah bikin jalannya menuju ke atas dan kita keluar di sini ya teman-teman. Oke, untuk bahan-bahannya kita akan coba cek dulu di rumah. Oke, kayu kita masih banyak ya teman-teman. Kayu ek kita masih banyak. Kayu spruce juga masih banyak lah ya. Ini udah cukup lah ya. Nanti kita bakal tebang-tebang lagi kalau kurang. Untuk batu juga udah banyak ya teman-teman. Batu ini sebagai alas pondasinya aja. Dan oke, mungkin sebelum aku akan ngebikin bangunannya, aku bakalan nebang-nebang pohon spruce yang gede-gede di sini ya teman-teman. Kita akan cari kayu aja, tambahan aja kalau misalnya kurang ya teman-teman. Oke, kita bakalan taruh di sini. Dan ya, jadi ini adalah hasil kayu-kayu kita ya teman-teman. Dan sekarang kita akan ambil dulu. Oke, langsung saja guys ya, kita ke bagian situ. Oke, sekarang kita akan mulai dulu buat ngerapiin lahannya ya teman-teman. Oke, lahannya sudah rapi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bakalan pasang cobblestone ya teman-teman. Oke, kita sudah mengambil banyak cobblestone dan langsung saja kita bikin untuk polanya ya teman-teman. Dan untuk dari sini kita jaraki dulu 3 blok ya, sampai sini ya teman-teman. Lalu kita panjangin lagi ke belakang, mungkin berapa ya, 1, 4, 2 tuh ya, berapa lagi ya, terus 12, 13, mungkin 13 aja kali ya teman-teman. Kita samain aja kayak bangunan perpustakaan ini ya teman-teman. Cuman ini agak lebih panjang lagi sedikit ya teman-teman, sampai sono, tapi nggak nyampe ujung daratan itu juga sih. Oke, langsung saja kita bikin berapa ya, mungkin 23 blok ke depan kali ya. Dan oke, jadinya seperti ini ya polanya ya teman-teman. Oke, sekarang kita samain aja posisi kayak gini ya teman-teman. Kita bikin pola lagi. Oke, kita lihat sudah sejajar ya teman-teman. Sekarang kita hubungkan saja. Oke, sudah jadi kayak gini. Sekarang kita bakalan bikin
Di bagian ini kita bikin tangga dulu ya teman-teman. Kita bikin tangga dan langsung saja kita taruh. Oke, jadi ini adalah perbandingannya teman-teman, pondasi yang ini dengan pondasi yang itu ya teman-teman. Tapi menurutku ini kayak kurang apa ya, kurang panjang kali ya. Mungkin kita akan panjangin lagi kali ya. 2 blok kali ya, kita akan panjangin lagi ya. Dan oke, aku sudah panjangin lagi 3 blok. Jadi totalnya adalah 27 blok ya teman-teman. Oke, sekarang kita bakalan tutup bagian air-air ini pakai blok cobblestone ya teman-teman. Dimulai dari sini kita tambahkan cobblestone seperti yang ada di situ ya teman-teman. Pokoknya kita akan bikin pondasinya dulu lah ya. Oke, untuk bagian pondasinya sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan memulai untuk membuat bangunannya ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan taruh oklok di bagian sebelah sini. Kita bikin 4 ya, 2x2 aja kali ya. Jadi 4 seperti ini kita akan taruh di setiap pojok. Oke, kita bikin begini aja ya teman-teman. Selanjutnya di sini ntar ini kita hancurin dulu. Oke, kita akan bikin pola-pola kayak gini aja ya teman-teman. Di sini kita jarakin 2 blok dari pilar yang ini, dan mungkin juga yang sini kita juga lakukan begitu. Oke, jadinya seperti ini aja ya teman-teman. Dan untuk bagian ini kayaknya aku bakal majuin sedikit deh bagian cobblestone nya. Oke, sudah jadi seperti ini. Dan sekarang untuk bagian sini kita akan lapisi 4 gelondong kayu X seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian sini juga. Oke, kemudian untuk bagian sini kita taruh lagi kayu di sini juga. Selanjutnya ini semua tiang-tiang ini akan kutinggikan 7 blok ke atas ya teman-teman. 1 2 3. Oke, untuk bagian pilarnya sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Sekarang mungkin kita akan mengupas dulu bagian kayu-kayunya ini ya. Kita akan kupas dulu seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita akan kupas semua kayu-kayu ini ya teman-teman. Oke, kita sudah ngebikin pilarnya jadi seperti ini ya teman-teman. Kita sudah kupas semuanya. Dan sekarang kita akan naik dulu ke atas. Untuk di atas ini kita akan kasih slab dulu guys. Kita akan kasih slab buat melingkari semua pilar-pilar ini guys. Kita akan kasih slab yang banyak ya guys ya. Kita akan kasih slab buat melingkarin semuanya ini ya teman-teman. Oke, kita sudah selesai melapisi semua pilar-pilarnya dengan slab spruce ini ya teman-teman. Sekarang kita akan ngebikin pola buat atapnya dulu cuy. Oke, kita mulai dari sini aja guys. Kita dari sini aja. Maka kita taruh seperti biasa kayak gini ya teman-teman. Taruh blok, terus tangga terbalik seperti ini, blok lagi, dan kita akan ulangi aja terus sampai ke atas ya teman-teman. Oke, kita ulangi lagi di sisi yang satunya juga. Oke, kita sudah bikin jadinya seperti ini ya teman-teman. Kita sudah bikin atapnya jadi seperti ini. Dan sekarang kita akan bikin lagi di sisi yang satunya ya teman-teman. Oke, untuk pola atapnya luarnya sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lihat ini udah belum ada atapnya sih, tapi ini udah kita lihat ini udah cakep banget bentuknya ya teman-teman. Udah sepertinya bangunannya akan bagus sekali ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan hubung-hubungkan menggunakan kayu ek ya teman-teman. Sebelum itu kita akan tutup dulu bagian pola-pola yang ini ya teman-teman, terutama bagian masih bolong ini, bagian ini, dan juga bagian ini ya teman-teman. Nah, akan tutup dulu menggunakan kayu ek.
Oke, untuk bangunannya sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Wow, ini sangat keren sekali ya teman-teman. Tinggal kita menambahkan bagian-bagian atapnya ini ya teman-teman. Ini atapnya masih bolong. Nanti kita akan tambahkan gelondong ek ya teman-teman untuk atapnya. Maksudku kayu ek. Dan sekarang kita akan hubung-hubungkan menggunakan kayu ek dulu seperti ini. Oke, udah jadi seperti ini ya teman-teman. Bangunannya sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk atapnya sudah aku selesaikan jadinya seperti ini ya teman-teman. Dan ketika kita masuk, nah di sini kita disuguhkan dengan pilar-pilar dan atapnya ya teman-teman. Nah sekarang ini kita akan jadikan sebuah tempat villager ya teman-teman. Kita akan bikin dulu tempat villagernya ini bernaung ya teman-teman. Tapi sebelum itu di sini aku pengen kasih pagar dulu ya teman-teman, biar villagernya itu nggak kabur ya teman-teman. Oke, pagar-pagar sudah terpasang. Sekarang kita akan ngebikin bangunannya teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan ambil dulu kayu ek dulu, karena kita juga butuh kayu ek ya teman-teman. Oke, kita akan mulai dari sebelah sini ya teman-teman. Kita taruh dulu. Jadi di sini adalah tempat buat villagernya nanti akan kita pekerjakan ya teman-teman. Oke, untuk tempat bilik jualan villagernya sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Dan nanti di sini ada muat 6 buah villager ya teman-teman. Nah di sini rencananya bakal pekerjakan sebagai petani dan juga sebagai Fletcher ya teman-teman, untuk menghasilkan emerald ya teman-teman. Mungkin di sini aku akan taruh Fletcher semua, dan di sini mungkin ada sebagian yang Fletcher dan sebagian lagi yang petani ya teman-teman. Nah sekarang untuk bagian sini juga akan kita bikin sama persis seperti bagian yang itu ya teman-teman. Oke, untuk bagian yang ini sudah jadi ya teman-teman, tinggal aku taruh slab aja di atas sini. Oke, untuk bagian sini, untuk bagian kayu-kayunya ini masih kelihatan, kita taruhin slab aja guys biar bagus ya kelihatannya. Ini kita sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Tapi kita belum akan memindahkan villager ya teman-teman, karena selanjutnya kita akan membuat sebuah pasar gelap ya teman-teman. Dan untuk pasar gelapnya ini kita akan taruh di bawah bangunan trading hall ini ya teman-teman. Kita akan bikin dulu tangga menuju ke bawah ya teman-teman. Oke, kita sudah bikin seperti ini dan kita akan menggalinya itu 11 blok ya teman-teman. 11 blok baru cukup ya. Oke, kita akan menggali 11 blok juga untuk di sini. Nah, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Sekarang mungkin kita akan ke atas lagi buat ngambil batu kali ya. Kita akan ngambil batu dulu. Oke, sekarang kita akan mengganti bagian tanah-tanah ini menjadi batu ya teman-teman. Dan mungkin bagian ini bakalan aku skip aja kali ya. Oke teman-teman, jadi di sini aku sudah selesai membuat bagian dalamnya menjadi seperti ini ya teman-teman. Aku sudah lapisi menggunakan batu-batuan dan juga bookshelf yang banyak ya teman-teman. Lalu itu aku juga farming lagi kulit dari sapi, dan aku juga akhirnya aku bisa membuat banyak bookshelf dan beserta 22 lantern, karena di sini kita bisa memuat 22 villager barbarian ya teman-teman. Banyak banget dah. Dan sekarang kita akan mulai buat membawa villager dari tempat kembang biakannya menuju ke trading hall ya teman-teman. Sekarang kita akan ngebikin jalur rel kereta dulu ya teman-teman. Kita akan ngebikin dulu rel kereta yang banyak. Oke, akhirnya di sini kita sudah memasukkan semua villager ke dalam kotaknya ya teman-teman, ke dalam ke dalam bilik mereka masing-masing. Dan untuk yang di bawah ini belum aku kasih lantern ya teman-teman, karena nanti aku bakal cari buku mending dan ambil dari mereka. Tapi kayaknya itu nanti aja di off cam guys ya, karena itu akan ngebuang waktuku lagi sekarang.
Tapi karena sekarang sudah malam, kita akan tidur terlebih dahulu ya guys ya. Dan mungkin untuk bagian ini bakal aku beresin nanti aja kali ya untuk relnya. Sudah pagi guys, dan kita sekarang akan coba lihat bangunannya. Nah, untuk bangunannya sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi beginilah ya penampakan bangunannya untuk saat ini. Dan mungkin nanti untuk di bagian segitiga yang ini, nah yang ini guys, yang ini, dan sama di dua lagi di samping kiri dan kanan bakalan aku lubangin juga ya biar bagus ya. Aku kasih apa gitu, kalau aku kasih jendela gitu ya, biar kelihatan kayak bangunan-bangunan kuno bersejarah ya teman-teman. Ya ini sebenarnya bersejarah karena ya itu membantu kita untuk meningkatkan enchant pada armor kita ya guys ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai segini saja teman-teman. Karena tadi kita sudah membangun sebuah bangunan yang sangat kuno dan sangat bersejarah ya teman-teman. Walaupun itu belum belum kelar 100% itu ya, masih ada yang perlu gue lubangin lagi dan perlu aku bagusin lagi ya nanti. Dan untuk enchanting untuk buku enchantment nanti bakal aku cari aja di Ocam ya guys ya, terutama buat buku mendingnya untuk melengkapi armor kita dan senjata-senjata kita ya teman-teman. Sekali lagi aku juga ingetin kalian buat jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mari bantu aku mendukung channel ini agar aku semakin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini di kesempatan berikutnya guys ya. Oke, bagi yang sudah subscribe terima kasih dan selamat bergabung. Bagi yang belum silahkan di subscribe ya guys ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya ya guys ya. Dah.